Mertua, suamiku dan gundiknya diam-diam merayakan pernikahan di belakangku. Akan aku bakar rumah persembunyian mereka. Sungguh tega kalian. Kalian kira aku bodoh dan diam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu. Karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Selama 7 tahun pernikahan, Alia hidup dalam bayang-bayang mertua yang menindas, suami yang dingin, dan kecurigaan tentang hadirnya orang ketiga. Namun semua dugaan itu menjadi nyata ketika Alia menemukan bukti pernikahan suaminya dengan wanita lain yang digelar secara rahasia di sebuah villa milik mertua. Tak hanya itu, mertuanya sendiri yang menjadi dalang dari semua ini, membiayai pernikahan diam-diam itu dan menuduh Alia sebagai istri yang tak berguna. Alia tidak tinggal diam. Dengan akal, keberanian, dan luka yang mendalam, ia menyusun rencana pembalasan paling menghancurkan. Rumah tempat mereka merayakan pernikahan haram itu akan jadi bara dendam Alia. Mereka pikir Alia lemah? Mereka belum lihat amarah seorang istri yang dikhianati oleh seluruh keluarganya sendiri. Like kalau kamu juga pernah diremehkan tapi tetap bangkit dan membuktikan diri. Komen, kalau kamu jadi Alia, apa yang akan kamu lakukan? Bakar rumah mereka juga? Atau ada cara balas dendam yang lebih pedih? Subscribe untuk kisah-kisah inspiratif, penuh emosi, dan pembalasan epik yang menyentuh jiwa. Karena setiap wanita punya kekuatan tersembunyi di balik luka yang mereka telan sendiri. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja? Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. 7 tahun aku menikah dengan Dimas. 7 tahun pula aku menghapus air mata yang tak pernah diundang, menyembunyikan luka di balik senyum pura-pura yang kupasang tiap kali berada di depan keluarganya. Sejak hari pertama aku masuk rumah mereka sebagai istri sah yang dinikahi dengan akad suci, tak pernah sekalipun aku dipanggil menantu, apalagi anak. Yang kudengar hanya ejekan, perintah, dan cibiran yang membuat nafasku terasa sesak di setiap langkah. Alia itu cuma numpang hidup di rumah ini, kata mertuaku suatu hari, saat aku sedang menyapu halaman pagi-pagi buta, bahkan sebelum ayam sempat berkokok. Ucapannya tajam, menusuk, dan disampaikan tanpa sedikit pun rasa malu. Padahal tetangga sedang duduk tak jauh dari pagar rumah. Aku hanya tersenyum, menunduk, lalu terus menyapu walau dalam hatiku ada badai yang menggulung amarah dan perih. Mertuaku, Bu Rini, memang wanita keras. Tapi aku tak pernah menyangka kekerasannya akan sampai tega menyuruhku menyikat kamar mandi hingga tanganku lecet, lalu mencibir hasil kerja seolah aku tak lebih dari babu jalanan. Dimas, suamiku, selalu diam. Diam seperti batu yang tak punya hati, tak punya telinga, tak punya mulut. Ketika ibunya memanggilku, istri tak berguna. Dia hanya duduk di sofa sambil menatap layar ponsel. Aku menangis dalam diam di dapur, di kamar mandi, di balik pintu kamar, di dalam selimut saat malam. Tapi air mata itu tak pernah membuatnya menoleh. Aku mulai mempertanyakan arti pernikahan ini. Untuk apa aku bersusah payah menjaga rumah, menyetrika bajunya, memasak lauk kesukaannya, kalau hatinya seperti telah mati terhadapku? Aku ingat betul hari ulang tahunku yang ke-30.
Kupersiapkan makan malam sederhana. Kubuat nasi goreng seafood kesukaannya. Kukemas hadiah kecil. Jam tangan murah yang kubeli dari hasil menjahit tetangga. Aku menunggu Dimas pulang hingga larut malam. Tapi dia tak datang. Yang datang justru pesan WhatsApp. Hanya 4 kata. Lagi keluar sama teman. Tak ada ucapan selamat. Tak ada perhatian. Bahkan di rumah sendiri, aku merasa seperti orang asing yang tidak pernah dipedulikan. Puncaknya adalah ketika aku sakit demam tinggi selama 2 hari. Mertuaku tidak mengizinkan aku tidur di kamar karena takut menularkan virus pada Dimas. Aku disuruh tidur di gudang belakang, di atas tikar tipis berdebu. Bahkan selimut pun tak diberi. Dimas? Dia hanya menjenguk sekali. Itu pun untuk meminta kaos bersih. Tak ada obat, tak ada air hangat, tak ada pelukan atau kata penyemangat. Aku menggigil sendirian, berharap malam segera berlalu, berharap hidup segera berubah, atau sekalian saja aku mati malam itu agar penderitaan ini selesai. Tapi aku tak mati. Dan dari situlah aku sadar, aku tidak boleh terus hidup dalam penderitaan yang kupelihara sendiri. Aku harus kuat, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku harus diam agar bisa mendengar lebih banyak. Aku harus pura-pura bodoh agar mereka merasa aman, supaya mereka menunjukkan wajah aslinya. Karena dari diamku, aku mencium aroma kebusukan. Dimas mulai pulang lebih malam, sering berganti parfum, dan sering lupa bahwa aku masih istrinya. Ada luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu, hanya bisa dilampiaskan oleh keberanian. Tapi untuk saat itu, aku hanya menyimpan semuanya. Kucatat di dalam hati, kuingat setiap ucapan, setiap tatapan merendahkan, setiap detik yang membuatku merasa tak layak jadi manusia. Aku tahu, ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Dan aku bersumpah pada malam paling dingin itu, jika memang mereka menyusun rencana di belakangku, maka aku akan menjadi badai yang menghancurkan segalanya. Jangan kira aku bodoh. Jangan kira aku diam karena tak tahu. Aku diam karena aku sedang mengamati. Dan ketika saatnya tiba, kalian akan tahu rasanya dibakar oleh perempuan yang selama ini kalian rendahkan. Tak pernah aku membayangkan bahwa perempuan yang seharusnya menjadi ibu kedua bagiku, justru menjelma menjadi akar dari setiap penderitaan yang kutanggung. Bu Rini, mertuaku, adalah sosok yang di hadapan orang luar tampak begitu ramah, penuh senyum, bijaksana, bahkan aktif di majelis taklim dengan kerudung besar dan bibir penuh doa. Tapi begitu pintu rumah tertutup dan para tamu pulang, wajahnya berubah menjadi topeng iblis yang licik dan haus kuasa. Dia bukan sekadar mertua, dia adalah pemimpin teror yang membungkus kebusukan dengan kata-kata agama dan sopan santun palsu. Hari-hariku dimulai dari sebelum subuh, bukan untuk beribadah dalam tenang, tapi untuk menghindari makian yang siap meledak kalau aku terlambat menyajikan teh manis buatnya. Kau pikir ini hotel? Subuh baru nyala kompor? Dasar pemalas, cibirnya sambil menyendok gula ke dalam gelas dengan suara kasar. Aku hanya bisa menunduk, tangan gemetar. Bahkan kadang sampai lupa berdoa karena pikiranku penuh kecemasan. Apakah aku akan selamat hari ini dari cacian? Mertuaku tak pernah puas. Sekalipun aku memasak dengan rasa yang enak, ia tetap menyindir. Kau masak sambal ini pakai air comberan, ya? Pedasnya aneh. Kalau aku diam, dia marah. Kalau aku menjawab, dia lebih marah. Aku seperti boneka tanpa suara, hanya bergerak sesuai perintah, tanpa hak untuk mempertahankan diri. Dan Dimas, suamiku hanya berkata, namanya juga ibu. Sabar aja, dia memang begitu. Begitu? Jadi, menuduhku mandul juga dianggap biasa? Setiap kali aku haid, dia selalu berucap lantang. Tuh kan, datang lagi.
Makanya Dimas cari perempuan lain aja. Ini istri cuma jadi pajangan. Perempuan lain. Kata-kata itu menggema lama di dalam kepala. Apakah itu hanya sekadar ejekan? Atau sebuah isyarat akan kenyataan yang belum terkuak? Pernah suatu kali, aku tidak sengaja menjatuhkan piring saat menata meja makan. Pecahan porselen berserakan, dan tanganku terluka terkena pecahannya. Tapi yang lebih sakit bukan luka itu, melainkan suara mertuaku yang menjerit, "Kau ini bawa sial." Sejak masuk rumah ini, semuanya jadi rusak. Bahkan piring pun menolak disentuh oleh tanganmu yang kotor itu. Aku berdiri terpaku. Air mataku jatuh, bukan karena sakit, tapi karena hatiku mulai retak dalam diam. Bagaimana bisa seorang ibu begitu membenci perempuan yang dipilih anaknya sendiri untuk dinikahi? Apa dosaku selain mencoba mencintai dan bertahan? Hari-hari berikutnya semakin mencekik. Aku dilarang memegang keuangan rumah, dilarang memasak makanan untuk Dimas. Bahkan bajunya pun dijemur dan disetrika oleh mertuaku sendiri. Seolah-olah aku ini hanya pembantu gratis yang numpang tidur. Ketika aku coba bekerja dari rumah, menjahit, membuat kue, menawarkan jasa desain kecil-kecilan, mertuaku marah besar. Perempuan itu tugasnya ngurus suami, bukan cari duit. Kau gagal jadi istri kalau sampai suamimu makan dari hasil keringatmu. Ironis. Aku dimaki kalau duduk diam, dicaci kalau berusaha mandiri. Di matanya, aku selalu salah. Tak peduli berapa kali aku mencoba memahami, berapa kali aku menahan emosi, tetap saja yang keluar dari mulutnya hanyalah hinaan. Bahkan saat aku membantu merawatnya ketika sakit, dia tetap menuduhku hanya berpura-pura baik demi warisan. Jangan kira kau akan dapat sepeser pun dari rumah ini. Aku lebih rela kasih ke pembantu daripada ke perempuan mandul seperti kamu. Waktu itu aku hanya tersenyum. Senyum yang penuh luka. Tapi di dalam hati, aku mulai menyusun benih-benih perlawanan. Kalau selama ini aku diam karena aku menghormatinya, maka kelak aku akan bicara dengan cara yang tak akan pernah bisa dia lupakan. Kalau selama ini aku tunduk karena aku tak punya daya, maka nanti aku akan berdiri dan melangkah tepat di atas kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Mertuaku tidak tahu, aku sudah melihat retak di dinding rumahnya. Aku tahu Dimas menyembunyikan sesuatu. Aku tahu ada yang ia lindungi lebih dari sekadar egonya. Aku tahu ada perempuan lain. Dan aku tahu, mertua yang katanya suci itu, ada di balik semuanya. Dan jika mereka pikir aku akan diam saja menonton mereka menginjak harga diriku tanpa perlawanan, mereka sungguh tidak kenal siapa Alia. Aku yang mereka rendahkan ini, akan jadi kobaran api yang akan membakar nama baik mereka sampai jadi abu. Ada jarak yang tak terlihat tapi bisa kurasakan makin menganga lebar antara aku dan Dimas. Jarak yang dulu bisa kututup dengan pelukan hangat dan senyum lelah setelah memasakkan makan malam kini tak lagi bisa kutembus. Suamiku berubah. Aku tak tahu kapan tepatnya, tapi sejak 2 tahun belakangan, sikapnya seakan tak lagi mengenal siapa aku. Tak lagi peduli apa aku makan atau tidak. Tak lagi bertanya apakah aku tidur dengan tenang atau hanya memandangi langit-langit sambil menahan air mata. Dimas tak lagi menyentuhku. Dulu, meski kami tinggal bersama mertua, aku masih bisa merasa dicintai. Masih ada malam-malam ketika dia memelukku dari belakang sambil berbisik, "Kamu kuat, ya? Maaf kalau mama galak." Kalimat sesederhana itu bisa membuatku bertahan. Tapi entah sejak kapan pelukan itu menghilang. Entah sejak kapan suaranya hanya berisi perintah singkat. Entah sejak kapan dia hanya menyebut namaku saat menyuruhku mengambilkan handuk, bukan lagi memanggilku sayang. Aku mulai menyadari perubahan kecil yang tak lagi bisa diabaikan. Parfum di bajunya berubah. Biasanya hanya aroma sabun mandi biasa. Kini ada jejak wangi mewah yang asing. Bajunya yang kusetrika pagi-pagi sering kembali sore hari dengan lipatan rapi, seolah seseorang sudah menyetrikanya kembali sebelum ia pulang. Ia lebih sering pergi dengan alasan kerja lembur, tapi wajahnya tak menunjukkan lelah. Bahkan kadang ia pulang dengan senyum yang tak pernah lagi kuterima. Senyum yang membuatku mual.
Puncaknya adalah ketika aku memeluknya dari belakang suatu malam. Aku benar-benar rindu. Aku hanya ingin merasa seperti istri. Tapi tubuhnya menegang seketika. Ia melepaskanku perlahan seperti aku ini benda menjijikan yang menempel tanpa izin. Udah deh, capek, ucapnya datar tanpa menatapku. Aku berdiri di belakangnya, gemetar, menahan isak yang memaksa keluar dari tenggorokanku. Mas, kita kenapa? Tanyaku lirih. Tapi Dimas hanya membetulkan posisi bantal dan tidur membelakangi. Capek. Besok aku pergi pagi-pagi. Lalu hening. Dan gelap. Dan dingin. Dingin yang menyesakkan lebih dari suhu ruangan. Aku tahu. Suamiku sudah menjauh. Bukan hanya fisik, tapi jiwanya. Aku masih bisa merasakan detak jantungnya di sebelahku. Tapi itu bukan untukku. Dia hidup, tapi bukan untukku lagi. Yang membuat segalanya lebih menyakitkan adalah sikap mertuaku yang seakan tahu semua itu dan malah menikmatinya. Ia sering berkata dengan senyum sinis, "Kalau suamimu sering pulang malam, jangan-jangan dia cari yang lebih segar di luar. Perempuan mandul harus tahu diri." Kata-kata itu seperti belati berkarat yang terus ditusukkan ke dada. Tapi aku diam. Aku menyimpan semuanya di dalam dada. Karena aku tahu, Tuhan sedang memberiku ruang untuk melihat lebih banyak. Sampai akhirnya, sebuah insiden kecil membuka celah besar pada kecurigaanku. Hari itu Dimas lupa membawa ponselnya ke kantor. Aku melihatnya tertinggal di meja makan saat menyapu. Bukan niat mengintip, tapi notifikasi yang bergetar bertubi-tubi membuatku khawatir. Kubuka layarnya. Tidak terkunci. Dan di sanalah aku melihatnya. Pesan dari nama yang tak kukenal. "Rani sayang. Nanti malam jadi ya di tempat biasa? Aku udah rapi dari sore. Jangan bikin aku nunggu kayak kemarin. Ya, aku udah beli lingerie baru warna merah. Yang kamu suka itu." Tanganku gemetar. Kepalaku mendengung. Dunia terasa kabur. Aku ingin percaya ini salah paham. Tapi kenyataannya telanjang di depan mataku. Suamiku yang selama ini tidur membelakangiku, ternyata memeluk perempuan lain di malam yang sama. Suamiku yang bilang, lelah, padaku, ternyata tertawa bahagia dalam pelukan wanita lain. Air mataku tumpah tanpa suara. Tapi di balik air mata itu, bukan hanya kesedihan yang mengalir. Ada bara. Ada kemarahan. Ada api yang selama ini kutahan dalam sabar dan doa. Suamiku bukan hanya mengkhianati janji suci. Dia menusukku hidup-hidup, tanpa rasa bersalah, dan bersekongkol dengan ibunya yang terus memperlakukan aku seperti sampah. Aku meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula. Kuhapus jejak tanganku. Aku tak ingin dia tahu bahwa aku tahu. Biar mereka merasa aman dulu. Biar mereka terus bermain di belakangku. Karena kalau aku sudah membalas, aku akan membalas sampai tak ada ruang lagi bagi mereka untuk membangun ulang hidup yang sudah hancur. Dimas, kau pikir aku tak tahu? Kau pikir aku istri bodoh yang hanya bisa menangis di sudut rumah? Tidak, Mas. Aku sedang bangkit. Dan saat waktunya tiba, kau akan melihat perempuan yang selama ini kau remehkan berdiri di atas puing-puing harga dirimu. Pagi itu udara terasa ganjil. Tidak seperti biasanya. Ada firasat aneh yang berbisik lembut di telingaku sejak subuh tadi. Langkah Dimas terburu-buru, bahkan tidak sempat meneguk kopi yang kubuat dengan hati dingin. Tapi aku diam. Aku hanya mengamati. Semakin kesini, aku sadar bahwa kekuatan terbesar seorang istri bukan terletak pada teriakannya, tapi pada kemampuannya membaca kebohongan dari gerak-gerik yang dianggap sepele oleh laki-laki. Usai dia pergi, aku membereskan meja makan dan melihat ponselku berkedip. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Aku menatapnya dalam hening. Layar menampilkan nama, sayangku. Kupikir itu salah kirim. Tapi ketika kubuka isinya, tubuhku seolah kehilangan gravitasi. Sayang. Makasih ya udah pilih bunga lavender. Aku suka banget. Cocok sama dress putihku.
Udah kayak calon pengantin beneran hihihi. Pesan itu tidak mungkin ditujukan untukku. Aku tidak pernah membeli bunga apapun. Tidak pernah bicara soal dress putih. Tidak pernah punya panggilan, sayangku, dari siapapun. Apalagi dari nomor itu. Tapi nomor ini ternyata mengarah ke Rani, perempuan yang namanya kulihat di pesan Dimas kemarin. Tanganku mengunci ponsel dengan cepat. Tapi jantungku sudah berpacu hebat. Aku mencoba bersikap biasa. Tapi tubuhku mulai panas dari ujung kepala sampai ke telapak kaki. Ini bukan kebetulan. Ini bukan salah kirim. Ini kelalaian dari perempuan yang terlalu percaya diri bahwa posisinya kini sudah di atas istri sah. Dia mengira dia sedang mengirim pesan ke Dimas. Tapi dia lupa, nomor Alia masih hidup. Dan kali ini aku tidak akan memaafkan. Aku menelan ludah pelan, mencoba bernapas. Lalu mulai memutar ingatan. Bunga lavender, dress putih, kata calon pengantin. Ini bukan urusan perselingkuhan biasa. Ini bukan sekadar hubungan gelap. Ini lebih besar, lebih jahat, lebih hina dari yang bisa ditoleransi oleh akal sehat manusia. Dimas dan Rani sedang bersiap menikah. Dan lebih menyakitkannya lagi, mereka berani menyebut diri sebagai calon pengantin, selagi aku masih menjadi istri sah secara hukum. Kakiku lemas. Tapi amarahku menahan tubuh ini tetap tegak. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, membuka laptop, dan mulai menelusuri apapun yang bisa kutemukan. Instagram Rani terkunci, tapi fotonya terpampang jelas di profil. Perempuan itu muda, bermata bulat, dan memakai makeup tebal. Aku mencoba mencari namanya di Facebook, dan di sana, aku menemukan surga informasi. Ada satu unggahan dari seorang temannya, akun bernama Tasha_RMD, yang mengunggah foto mereka berdua di sebuah taman dengan caption, "Cie calon pengantin. Siap-siap digondol ke villa elit sama pangeran beristri, jangan lupa undangannya ya. Ran. Janji nggak bocor ke publik katanya. Hihi. Villa." Aku membacanya berulang kali. Villa? Di mana? Villa siapa? Lalu mataku menangkap komentar balasan dari akun Rani sendiri. Hus diam ah kamu. Untung villa mama udah kosong dan jauh dari tetangga. Nggak bakal ada yang tahu. Mama. Villa mama? Dan saat itu seperti potongan puzzle yang selama ini tersebar, mulai menyatu membentuk gambar besar. Villa itu milik Bu Rini, mertuaku. Aku pernah mendengar samar-samar soal villa keluarga mereka di daerah pegunungan. Tapi selama ini kukira sudah dijual atau tak pernah dipakai. Ternyata aku salah. Villa itu bukan villa kosong. Villa itu jadi sarang persekongkolan najis. Tempat mereka merayakan pengkhianatan secara diam-diam. Tanganku mengepal. Kuku-kuku mencengkeram telapak tanganku sampai hampir berdarah. Aku ingin berteriak. Tapi aku tahu, aku tidak boleh gegabah. Kalau mereka merencanakan pernikahan di villa itu, aku harus tahu kapan. Aku harus tahu siapa yang datang. Aku harus tahu semua detailnya. Karena bila mereka berpikir pernikahan rahasia itu akan berjalan lancar, maka mereka belum tahu arti neraka yang sebenarnya. Aku diam. Tapi bukan menyerah. Aku diam karena aku sedang memetakan medan perang. Ini bukan lagi soal cinta. Ini soal harga diri. Mereka ingin membuangku secara diam-diam, menggantiku tanpa menyebut namaku lagi di hadapan dunia. Tapi sebelum itu terjadi, aku yang akan membuat nama mereka hancur terlebih dahulu. Dan jika villa itu jadi tempat kebahagiaan mereka, maka aku akan pastikan tempat itu menjadi puing terakhir yang mereka kenang seumur hidup. Aku menghabiskan malam itu di depan layar laptop, menelusuri setiap celah digital yang bisa membuka jalan ke tempat persembunyian mereka. Villa yang mereka pikir tersembunyi, villa yang mereka pikir aman dari pandangan mata istri sah. Tapi mereka lupa satu hal, perempuan yang kalian hancurkan akan berubah menjadi iblis paling tenang dalam menyusun kehancuran kalian. Ku ketik nama Rani di kolom pencarian Google. Ku nikmati setiap tautan, setiap akun, setiap komentar,
Bahkan akun temannya yang tampaknya tidak tahu bagaimana menjaga rahasia. Salah satu unggahan yang cukup mencolok datang dari akun Tasya_RMD, temannya yang kemarin kulihat juga di Facebook. Kali ini unggahan story Instagram yang sempat diunggah beberapa jam lalu, tapi untungnya akun itu terbuka. Story itu menampilkan 2 gelas anggur, pemandangan gunung di kejauhan, dan caption, "Villa Mama Rini emang gak pernah gagal. Nyaman banget buat acara keluarga, atau yang rahasia. Villa Mama Rini. Rasanya seperti tamparan keras di pipi. Aku yakin, mereka tak tahu bahwa aku masih membaca semuanya dari balik tirai sunyi." Villa yang disebut-sebut itu mulai menjadi jelas di benakku. Sekilas, aku ingat sebuah percakapan Dimas 2 tahun lalu. Kala itu dia sempat menyebut villa lama milik almarhum ayahnya di daerah Cipanas, Puncak. Waktu itu aku tanya, "Kapan kita ke sana?" Dia menjawab ringan, "Nggak keurus. Nanti aja." Ternyata, villa itu bukan tak terurus. Villa itu dijaga rapat, dirawat diam-diam. Bukan untukku, tapi untuk perempuan lain. Untuk rencana yang disusun dengan pengkhianatan dan kehinaan. Malam itu aku tak tidur. Aku membuka Google Maps, mencari peta kawasan Cipanas. Aku menyisir satu persatu wilayah, lalu menggabungkannya dengan informasi samar yang kudapat dari story-story mereka. View gunung, kolam renang kecil, dan pagar putih tinggi. Aku memperbesar gambar dari citra satelit, mencari kemungkinan bentuk villa yang cocok dengan semua detail. Dan saat aku nyaris menyerah, mataku menangkap sesuatu. Sebuah villa di Jalan Cempakawangi, letaknya tersembunyi di balik deretan pohon pinus dan jauh dari rumah-rumah warga. Letaknya strategis, cukup jauh untuk tak terlihat, tapi cukup mewah untuk jadi tempat perayaan pribadi. Bentuk atapnya familiar. Garasi kecil di depannya. Ada taman belakang. Dan kolam renang oval yang pernah kulihat di story Instagram salah satu teman Rani bulan lalu. Aku tahu ini dia. Ini tempat itu. Ini markas pengkhianatan mereka. Pagi harinya, aku mencari alasan untuk keluar rumah. Berpura-pura ada pesanan jahit dari langganan di Bogor. Aku naik bis ke arah Puncak. Sepanjang jalan, tanganku gemetar tapi mataku tak berkedip. Di dalam tasku hanya ada satu handphone, dompet, dan kamera kecil yang selama ini kupakai untuk memotret hasil karya menjahitku. Tapi kali ini, kamera itu akan kupakai merekam sejarah. Sejarah penghancuran harga diriku. Sejarah bagaimana seorang istri dijebak dan dibuang, lalu bangkit dengan cara paling mengerikan. Begitu tiba di daerah yang kutuju, aku menyusuri jalan kaki sepanjang lereng dengan napas terengah. Udara dingin menusuk kulit, tapi dalam diriku ada api yang lebih panas dari lava. Aku berhenti tepat di seberang jalan dari villa itu. Berdiri di balik pohon pinus, menatap gerbang putih besar dengan lambang inisial R di depannya. Rini. Tidak salah lagi. Dari celah gerbang, aku melihat tukang kebun sedang menyiram tanaman. Villa itu aktif. Dikelola. Ada bunga segar. Ada tenda-tenda putih di halaman belakang. Kursi-kursi bundar. Bahkan, dekorasi gantung seperti sedang bersiap untuk sebuah pesta. Mataku berkaca. Napasku tercekat. Tapi aku tidak menangis. Aku mengeluarkan kamera. Menyimpan gambar demi gambar dalam diam. Beberapa orang tampak lalu lalang membawa peralatan. Ada seorang perempuan datang membawa kardus. Masuk dari pintu samping. Dari jauh aku mengenali wajahnya. Rani. Ia tampak tertawa, memakai dress pendek warna krem. Wajah bahagianya menyeringai tepat ke arah hatiku. Ia masuk tanpa rasa bersalah ke rumah yang dibangun dari keringat keluarga Dimas, yang kini digunakan untuk menyembunyikan aib mereka. Aku menelan ludah. Kutahan seluruh emosi. Aku belum akan meledak. Belum sekarang. Aku berjalan perlahan menjauh dari villa itu. Mencatat alamat pastinya. Menyimpan semua foto yang kupunya. Dalam hati, aku membisikkan janji. Nikmatilah kebahagiaan kalian.
karena itu akan jadi kebahagiaan terakhir yang bisa kalian cicipi. Setelah ini, aku akan membuat kalian tahu rasanya dibakar bukan oleh api, tapi oleh perempuan yang kalian rendahkan dan hianati habis-habisan. Langkahku kembali ke jalan raya ringan, tapi mataku merah, perutku mual, hatiku koyak, tapi otakku dingin. Karena aku tahu, kini aku tahu semuanya. Tempatnya, waktunya, siapa pelakunya. Hari itu langit Cipanas mendung. Angin berhembus membawa hawa dingin khas pegunungan. Tapi bagiku, suasana ini justru terlalu panas, terlalu pengap untuk jiwa yang sedang terbakar dalam diam. Aku berdiri di seberang villa, mengenakan kerudung hitam panjang, masker, dan kacamata hitam besar. Tak seorang pun mengenaliku. Itu yang kuinginkan. Hari ini aku bukan Alia, istri sah yang sedang dihancurkan. Hari ini aku hanya pengintai. Mata yang menyaksikan pengkhianatan terkutuk yang mereka kira akan tersembunyi selamanya. Mobil-mobil mewah mulai berdatangan. Beberapa membawa tamu-tamu yang tampak berpakaian rapi, sebagian besar wanita muda, laki-laki berjas, dan beberapa orang tua yang tak kukenal. Mereka turun sambil tertawa, membawa bingkisan, amplop, bahkan karangan bunga. Di balik maskerku, aku menggigit bibir hingga berdarah. Mereka sedang menghadiri pesta. Pesta haram yang dilakukan di belakang namaku, di belakang rumah tanggaku, di atas luka yang kutelan sendirian selama 7 tahun. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gerbang. Dan dari dalamnya, turunlah dia, Dimas, suamiku, pria yang tidur sekamar denganku, yang bersumpah di hadapan penghulu bahwa dia akan menjagaku dunia akhirat. Pria yang kini berdiri di tengah jalan, mengenakan jas abu-abu, rambut disisir rapi, wajah penuh senyum, seakan tak pernah ada kesalahan dalam hidupnya. Ia membuka pintu penumpang. Dan saat itu aku melihatnya. Rani. Perempuan itu turun dengan gaun putih tulang panjang yang membentuk tubuhnya, rambut disanggul elegan, wajah penuh makeup tebal, dan bunga kecil terselip di tangannya. Ia menggandeng Dimas, memeluk lengannya, dan tersenyum manis sambil melambaikan tangan ke arah seseorang di dalam villa. Tanganku gemetar hebat. Dunia di sekelilingku mendadak kabur. Napasku tertahan. Air mataku nyaris tumpah, tapi kutahan, kupaksa. Kutelan semua rasa sakit itu sekeras mungkin. Aku tidak boleh menangis. Aku harus kuat. Aku harus tetap sadar. Suara musik mulai terdengar dari dalam villa. Lembut, romantis, seakan-akan mereka sedang merayakan sesuatu yang suci. Tapi bagiku, itu seperti suara kutukan yang mengiringi tarian iblis. Pintu gerbang terbuka lebar, dan di dalamnya tampak dekorasi seperti pesta pernikahan privat. Bunga-bunga lavender, tenda-tenda putih kecil, meja bundar dengan taplak elegan. Bahkan ada pelaminan sederhana di tengah taman. Di atas panggung kecil itu, tergantung tulisan papan kayu. Selamat menempuh hidup baru. Dr. Aku tersedak napas sendiri. Dr. Dimas dan Rani. Tanpa malu, tanpa rasa bersalah, tanpa peduli bahwa nama istri sahnya masih tertera di kartu keluarga, masih tercantum di akta nikah, masih hidup dan berdiri hanya beberapa meter dari kebahagiaan busuk yang mereka pamerkan. Beberapa tamu mulai duduk. Musik berhenti. Seorang wanita naik ke atas panggung dan mengambil mikrofon. Aku mengenali suara itu meski dari jauh. Bu Rini, mertuaku. Ibu dari laki-laki yang kini menari di atas kuburan janji sucinya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Hari ini adalah hari yang spesial. Hari penyatuan dua hati yang telah kami restui dengan penuh cinta. Kami, keluarga besar, sangat berbahagia menyambut kehadiran Rani sebagai bagian dari keluarga. Tepuk tangan. Riuh. Sorak bahagia. Seperti tusukan pisau yang masuk ke ulu hatiku berkali-kali. Aku hampir roboh. Tapi aku paksa berdiri. Karena aku tahu semua ini akan menjadi bukti. Aku mengangkat kamera kecilku. Mengarahkannya tepat ke wajah Bu Rini. Ke wajah Rani.
ke wajah Dimas, ke pelaminan, ke papan nama, ke segala kebusukan yang mereka coba bungkus dengan tirai kemewahan dan pesta dusta. Dan saat itulah aku menangkap gambar paling menyakitkan. Dimas dan Rani berdiri di depan tamu, bergandengan tangan, lalu membungkuk bersama ke arah Bu Rini. Kemudian, Bu Rini sendiri yang menyematkan kalung emas ke leher Rani. Seolah itu simbol pengakuan. Seolah aku ini tak pernah ada. Seolah rumah tangga kami hanyalah bayangan yang bisa dihapus seenaknya. Aku mundur perlahan. Langkahku gemetar. Dunia rasanya seperti terbalik. Tapi pikiranku tetap dingin. Kamera ini sudah penuh. Bukti-bukti sudah kukantongi. Hanya tinggal satu yang belum kulakukan. Membalas. Dan balasanku bukan sekadar air mata. Balasanku akan membuat mereka tahu bahwa tak ada tempat yang cukup aman untuk menyembunyikan diri dari murka seorang istri yang dibakar hidup-hidup oleh kebohongan, pengkhianatan, dan penginjak-injakan harga diri. Mereka sedang tertawa hari ini, tapi mereka tak tahu. Hari inilah hari terakhir mereka bisa tertawa sebelum seluruh hidup mereka berubah menjadi bara api. Malam itu aku tidak tidur. Mataku menatap langit-langit kamar kontrakan kecilku yang pengap dan sunyi. Tapi pikiranku gaduh, bergemuruh seperti petir yang terus menyambar dalam kepala. Tanganku tak berhenti menggenggam erat flash disk kecil berisi rekaman dari siang tadi. Video-video yang kubuat diam-diam saat menyaksikan mereka merayakan kebahagiaan busuk di atas reruntuhan rumah tanggaku. Dimas tertawa. Rani bersinar. Bu Rini bersulang. Mereka benar-benar lupa siapa aku. Mereka kira aku sudah mati. Tapi tidak. Aku masih hidup. Dan karena aku masih hidup, mereka semua harus siap menghadapi amarah yang tak akan pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kupandangi wajahku di cermin. Mata sembab, wajah kusut, rambut acak-acakan. Tapi yang kulihat justru bukan wanita lemah yang kemarin mereka injak-injak. Yang kulihat adalah wanita yang siap membalas. Aku tersenyum samar. Senyum getir yang bahkan membuat darahku sendiri meringkuk ngeri. Keesokan harinya aku keluar rumah membawa satu tas kecil, jaket hitam, topi, dan sebuah benda yang sudah lama kutinggalkan, pemantik api. Aku membelinya beberapa tahun lalu saat Dimas masih merokok berat. Waktu itu aku sempat berpikir membuangnya. Tapi sekarang benda ini seperti takdir yang menunggu untuk digunakan kembali. Bukan untuk membakar rokok, tapi untuk membakar segala yang telah membakar hidupku tanpa ampun. Langkahku menuju toko bangunan kecil di dekat terminal. Dengan uang hasil jual cincin kawin, aku membeli 2 botol bensin dalam jerigen kecil, seikat kain, dan masker tebal. Pemilik toko sempat menatapku curiga, tapi aku pura-pura tersenyum. Tak peduli apa yang ia pikirkan. Karena malam ini bukan tentang orang lain. Malam ini hanya tentang aku dan pembalasan. Sekitar pukul 10 malam, aku tiba kembali di sekitar villa itu. Gelap, sepi, tapi dari kejauhan, aku melihat lampu-lampu di dalamnya masih menyala. Mungkin mereka masih berpesta. Mungkin mereka tertidur dalam pelukan haram. Mungkin mereka sedang tertawa, membicarakan betapa bodohnya aku yang ditinggalkan. Tapi mereka salah. Mereka terlalu meremehkan luka yang diam. Terlalu menggampangkan ketenangan yang hanya sementara. Aku mengendap pelan dari sisi belakang. Villa itu ternyata memiliki garasi terbuka. Dan di sampingnya ada semacam gudang kecil. Tempat itu kosong. Tak dijaga. Dari sinilah aku mulai menuangkan bensin, membasahi kain-kain yang sudah kupersiapkan. Setiap tetes bensin seolah menyuarakan setiap air mata yang kucurahkan. Setiap kain yang kulilitkan ke jendela dan kusen kayu adalah ikatan dari luka yang tak pernah mereka sembuhkan. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena dada ini tak lagi bisa menampung dendam. Mataku menatap langit. Tak ada bulan, tak ada bintang. Malam ini gelap, dan aku tahu malam ini akan terang oleh nyala yang akan kubakar dari dalam dada sendiri. Kupetik korek api, kucetuskan nyala, lalu kubakar ujung kain itu.
Seketika nyala kecil menjalar pelan. Api menyusuri kain seperti ular lapar, mendesis, dan merayap ke sisi rumah. Aku mundur, bersembunyi di balik pagar, menatap setiap jengkal api yang kini mulai menari. Awalnya pelan, lalu membesar. Dan dalam beberapa menit, asap mulai mengepul dari sisi belakang villa. Teriakan mulai terdengar. Pintu terbuka keras. Cahaya dari dalam menyilaukan. Seseorang berlari keluar. Lalu yang lainnya. Aku melihat bayangan Dimas, berkaus singlet, menggendong sesuatu, mungkin koper atau brankas kecil. Rani berteriak histeris. Rambutnya berantakan, bajunya kusut. Burini menggenggam tas tangan, wajahnya panik tak karuan. Mereka semua terkejut. Mereka bingung. Mereka berlari-lari menghindari api. Mereka mencoba menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Tapi malam ini, tidak ada yang bisa diselamatkan. Villa itu perlahan mulai dilahap api. Atapnya menghitam. Jendelanya meledak satu persatu. Suara kayu terbakar, kaca pecah, dan jeritan panik menjadi simfoni sempurna untuk malam pembalasan yang selama ini hanya ada dalam kepalaku. Aku tidak akan membunuh mereka. Aku bukan kriminal. Tapi aku ingin mereka tahu bahwa rumah tempat mereka menyembunyikan dosa tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Kebahagiaan yang mereka bangun dari pengkhianatan akan rata dengan tanah. Aku tak lari. Aku tetap berdiri di balik bayangan pagar, menatap kepanikan mereka. Dan sebelum aku pergi, aku membuka maskermu, kutarik topiku, dan berdiri di bawah sinar api yang mulai membesar. Dan di antara asap tebal itu, mataku bertemu dengan mata Dimas. Dia membeku. Wajahnya pucat. Matanya membesar. Rahangnya kaku. Ia mengenaliku. Bahkan dari jauh. Bahkan dengan rambutku kusut, wajahku penuh jelaga, dan tubuhku penuh amarah. Dia tahu siapa aku. Dia tahu ini bukan kebetulan. Ini bukan kecelakaan. Ini balasan. Aku berbalik. Melangkah perlahan meninggalkan tempat itu. Tak ada rasa takut. Tak ada sesal. Karena aku tahu, aku baru saja mengambil kembali harga diriku. Aku baru saja membakar semua ingatan palsu yang mereka buat. Dan yang paling penting, aku baru saja memulai perang yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, dunia maya meledak. Aku terbangun bukan karena suara alarm atau sinar matahari, melainkan oleh dering telepon dari nomor tak dikenal yang tak berhenti memanggil. Saat kuangkat, suara parau seorang perempuan menyembur tajam ke telingaku. "Kamu gila, Alia? Apa kamu pikir bisa lolos setelah membakar rumah kami? Kamu pikir kamu siapa? Tunggu, polisi akan menangkapmu." Tut. Telepon dimatikan. Tapi aku sudah tahu, hari ini akan menjadi awal dari hujan badai. Dan aku tidak akan bersembunyi. Aku hanya membuka gawai lama yang masih tersambung ke akun medsosku. Di sana, lusinan pesan masuk, notifikasi yang tak terbendung, dan beberapa rekaman video dari warga sekitar villa yang terbakar. Video itu menampilkan kobaran api, jeritan Rani dan suara histeris Burini. Tapi yang paling mencolok adalah suara lirih seorang pria yang merekam. Katanya ini villa tempat pengantin baru pesta semalam. Katanya istri sahnya yang bakar. Gila, ceweknya kuat banget dendamnya. Berita pun mulai naik ke portal-portal gosip kelas bawah. Istri sah diduga membakar villa tempat suami dan selingkuhan menikah diam-diam. Pesta pengantin baru berujung api. Benarkah ini balas dendam cinta? Netizen heboh. Wanita ini membakar villa mertua setelah suami kawin diam-diam. Aku duduk dengan tangan menggenggam erat ponsel. Tapi aku tak panik. Aku tak gemetar. Aku justru merasa puas. Mereka bisa bicara apapun. Mereka bisa membawaku ke kantor polisi. Tapi satu hal yang mereka tak bisa ubah. Mereka malu. Mereka ketakutan. Mereka terbongkar. Dan aku yang membuat semuanya runtuh dalam satu malam. Namun, bukan hanya netizen yang haus drama. Polisi pun mulai bertindak.
Pukul 11 siang, 2 petugas datang ke rumah kontrakanku. Mereka sopan, tapi wajah mereka menyeratkan kesungguhan. "Maaf, Bu Alia. Kami mendapat laporan bahwa Anda terlibat dalam insiden kebakaran sebuah villa di kawasan Cipayung. Kami perlu Anda ikut ke kantor untuk dimintai keterangan." Aku tidak melawan, tak menangis, tidak berteriak. Aku hanya mengganti baju, membawa tas kecil, lalu berkata dengan tenang, "Baik, saya ikut." Di dalam mobil polisi, pikiranku melayang. Aku tahu apa yang kulakukan semalam bukan tanpa risiko. Tapi semua ini bukan sekadar balas dendam. Ini tentang menunjukkan bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa diinjak, ditipu, dan dibuang begitu saja. Kalau aku harus dihukum karena memperjuangkan harga diriku, biarlah. Tapi aku akan bicara. Dan semua orang akan tahu bahwa aku bukan gila. Aku hanya terlalu lama diam. Di ruang interogasi, seorang penyidik wanita menghadapiku. Ia membaca laporan singkat, lalu menatapku lama. "Apa benar Anda berada di villa tersebut malam kemarin?" Aku tidak langsung menjawab. Aku menyandarkan punggung, menatap lurus ke matanya, lalu berkata dengan nada paling jujur, "Iya, saya di sana. Karena saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana suami saya, Dimas, menikahi wanita selingkuhannya di belakang saya. Villa itu adalah tempat mereka menyembunyikan kebahagiaan palsu di atas penderitaan saya." Penyidik itu terdiam. Aku melanjutkan, "Dan saya tahu ada CCTV. Saya tahu saya terekam. Tapi saya juga tahu saya tidak pernah menyiram bensin ke tubuh orang. Saya tidak menyiramkan api ke atas kepala siapapun. Saya hanya membakar rumah kosong yang menjadi simbol pengkhianatan. Saya tidak membunuh. Tapi saya hancurkan kebohongan yang selama ini dilindungi oleh uang dan nama baik keluarga mereka." Setelah beberapa jam, akhirnya aku dilepaskan. Belum ada tuntutan resmi. Mereka menyebutkan bahwa ini masih dalam penyelidikan. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, mereka akan mencoba menjadikanku gila. Sore itu, berita baru muncul. Kali ini dari keluarga Dimas. "Kami tidak pernah menikah diam-diam. Alia memfitnah dan membakar rumah karena cemburu buta. Keluarga kami jadi korban fitnah perempuan sakit jiwa yang tak bisa move on." Bu Rini bahkan membuat konferensi pers kecil-kecilan, menangis di depan kamera, berkata, "Saya sudah anggap Alia seperti anak sendiri. Tapi ternyata dia punya masalah kejiwaan sejak kecil. Kami sabar. Tapi dia tega membakar rumah yang sudah kami rancang untuk masa depan cucu kami." Cucu. Aku tertawa keras saat menonton video itu. Rani sudah hamil. Atau itu hanya akal-akalan? Tidak masalah. Karena jika mereka bermain kotor, aku juga bisa lebih kotor. Aku masih menyimpan semua bukti, semua rekaman, semua dokumen. Dan malam ini, aku akan mulai membalas dengan hukum, dengan media, dan dengan kebenaran yang mereka kira sudah mereka kubur. Aku menghubungi seorang jurnalis freelance, teman lama dari kampus. Dia kaget melihatku menghubungi, tapi setelah mendengar sedikit kisahku, ia langsung tertarik. Aku kirimkan semua file, semua rekaman, video pesta, undangan digital, akta nikah diam-diam. Sebentar lagi, masyarakat akan melihat siapa yang sebenarnya gila, kataku padanya. Dan malam itu, saat semua orang tidur, aku tidak lagi menjadi korban. Aku menjadi peluru. Dan aku sedang ditembakkan tepat ke jantung kemunafikan keluarga Dimas. Pagi itu dunia maya seperti disambar petir. Bukan oleh isu perselingkuhan selebriti, bukan juga oleh politik murahan, tapi oleh sebuah ledakan bukti yang membungkam semua kebohongan keluarga Dimas. Bukan dari akun gosip, bukan dari portal abal-abal, tapi dari artikel investigasi mendalam yang ditulis oleh Dinda, teman lamaku yang kini jadi jurnalis investigatif paling tajam dan disegani. Judul artikelnya tegas dan tak bertele-tele. Pesta pernikahan rahasia. Di balik kebakaran villa keluarga pengusaha kosmetik,
Ada luka seorang istri sah yang dikhianati. Seketika seluruh Indonesia gaduh. Bukan hanya karena artikelnya ditulis dengan bahasa tajam dan menyayat, tapi karena semua bukti asli terlampir di dalamnya. Video Rani berdansa dengan gaun pengantin di malam pesta. Foto Bu Rini mencium pipi Rani sambil berkata, "Selamat datang di keluarga besar kami." Bahkan rekaman suara pengakuan Dimas saat mabuk, yang mengatakan, "Gue nikahin dia cuma buat nyenengin nyokap. Gue sih belum siap cerai. Alia terlalu pintar buat gue tinggalin langsung." Komentar membanjiri artikel itu. "Gila, jadi Alia tuh bener korbannya. Buset, kok tega banget ibunya si Dimas. Jadi mertuanya malah ngajak nikahin selingkuhan anaknya. Bakar villa. Harusnya dibakar juga harga diri keluarga itu. Dimas tuh pecundang kelas kakap. Mau enaknya aja. Nikah sana-sini, istri dianggap apa? Pembantu. Dan aku hanya duduk diam di ruang tamu kecil kontrakanku. Ponselku tak berhenti bergetar. Pesan dari teman lama, keluarga jauh, bahkan orang asing yang mengaku ikut merasakan lukaku. Kak Alia, kamu menginspirasi saya. Saya pun pernah diperlakukan seperti kamu. Tapi aku diam. Sekarang aku mau bicara." Aku nangis baca artikelnya. "Kak, sakitnya sampai ke dada. Terima kasih sudah bersuara. Kak, saya pengacara. Kalau kamu butuh bantuan hukum, saya siap bantu pro bono." Aku tak pernah menyangka suaraku, yang selama ini dibungkam oleh kuasa dan uang, akhirnya terdengar sekeras ini. Tapi aku belum selesai. Belum. Tengah hari, televisi mulai memuat beritanya. Talkshow gosip mengangkat segmen khusus. Skandal nikah selingkuhan. Istri sah membongkar aib keluarga pejabat kosmetik. Dan yang paling mengejutkan, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak pun mengunggah pernyataan. "Kami mengutuk segala bentuk pengkhianatan dan pelecehan terhadap perempuan, baik secara emosional maupun struktural dalam rumah tangga. Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum." Dimas tak tinggal diam. Ia muncul dalam video pernyataan yang tampak seperti buatan mendadak. Wajahnya kusut, suara gemetar. Saya minta maaf kepada publik atas kesalahpahaman ini. Tidak ada niat menyakiti siapapun. Saya dan Alia sedang proses perceraian dan saya mohon semua pihak untuk tidak menyudutkan keluarga saya. Tapi semua itu tak lagi berarti. Publik sudah melihat kebenaran. Dan kebenaran tak bisa dibungkus lagi dengan permintaan maaf plastik. Sementara itu, Bu Rini menghilang. Rani mengunci akun medsosnya. Semua bisnis online yang dijalankan lewat endorsean Rani mulai ditinggalkan. Para brand menghapus wajah Rani dari katalog. Bahkan rumah besar keluarga Dimas diancam demo oleh komunitas perempuan, yang merasa ini bukan hanya soal perselingkuhan, tapi soal pelecehan terhadap martabat seorang istri. Aku mengangkat ponsel dan menelepon Dinda. "Aku tahu ini baru permulaan," kataku dengan suara pelan tapi jelas. "Benar," balas Dinda. "Tapi kamu sudah berhasil membuka mata ribuan perempuan di luar sana. Dan kalau kamu siap, kita bisa lanjutkan investigasi ini ke jalur hukum." Aku tersenyum. "Siapkan semuanya. Aku akan kejar mereka sampai tak bisa sembunyi di balik nama, gelar, atau uang sekalipun." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur dengan damai. Bukan karena dendamku sudah terbalaskan, tapi karena aku sudah merebut kembali suara dan harga diriku yang selama ini mereka injak tanpa malu. Mereka kira aku akan diam. Sekarang lihat, siapa yang benar-benar terbakar? Pagi itu aku berdiri di depan gedung pengadilan negeri dengan setelan blazer hitam dan jilbab abu-abu yang rapi. Di tanganku ada berkas tebal berisi bukti, laporan, dan dokumen yang disusun rapi oleh tim hukum yang kini resmi mendampingiku. Tapi lebih dari semua itu, aku membawa keyakinan bahwa kali ini aku tidak hanya menuntut keadilan untuk diriku, tapi untuk semua istri yang selama ini diminta diam, diminta kuat, diminta ngalah demi keluarga. Aku tidak datang sendiri.
Dinda menemaniku, berdiri di sampingku dengan kamera medianya. Dua pengacara muda penuh semangat. Salah satunya adalah pengacara perempuan yang dulu pernah mengirim pesan, kini menjadi wakilku di pengadilan. Dan di belakang kami, berdiri para aktivis perempuan, perwakilan LSM, hingga sejumlah media yang siap memberitakan sidang ini secara terbuka. Gugatan perdataku tidak main-main. Aku menggugat Dimas atas penelantaran istri sah secara emosional dan finansial. Aku menggugat Bu Rini atas perbuatan melawan hukum karena mendorong pernikahan ilegal anaknya tanpa proses perceraian yang sah. Dan yang paling mengejutkan, aku ikut menyeret Rani dalam laporan pidana karena terbukti secara sadar ikut serta dalam pernikahan dengan pria bersuami, dengan bukti rekaman dan video malam pernikahan yang viral itu. Ini bukan soal cinta, kata pengacaraku di depan awak media. Ini soal pelecehan terhadap perempuan, soal bagaimana institusi rumah tangga dipermainkan seperti dagelan oleh mereka yang merasa kuasa bisa membeli segalanya. Dan mereka mulai panik. Dimas mendadak mengajukan permintaan mediasi. Tapi aku tolak mentah-mentah. Kau mediasi dengan siapa? Dengan perempuan yang kau tipu selama bertahun-tahun? Aku bukan boneka yang bisa dibujuk manis lalu ditinggal seenaknya. Bu Rini mencoba mengirim perwakilan. Tapi hakim memanggil dia secara langsung sebagai tergugat. Nama baiknya mulai digerus oleh satu demi satu sponsor kosmetik yang menarik diri. Perusahaan keluarganya kini dalam tekanan karena desakan publik. Bahkan komisaris utama perusahaan itu mulai menanyakan keterlibatannya dalam skandal ini. Rani, dia menghilang. Tapi tim hukummu tak tinggal diam. Aku sudah mengajukan laporan ke Polda, dan jika perlu, kami akan minta Interpol melacak keberadaannya jika dia lari ke luar negeri. Karena menikah secara diam-diam dengan pria bersuami, dengan bukti lengkap, adalah bentuk pelanggaran hukum perdata dan pidana. Sementara itu, aku memulai proses audit harta bersama. Dimas, yang selama ini mengatur semua keuangan, mulai gelagapan. Semua properti atas nama bersama kini sedang dibekukan hingga proses pengadilan selesai. Mobil, rumah, rekening tabungan, semua diblokir. Dia yang dulu berdiri sombong di atas uang hasil kerja keras dan pengorbananku, kini tak bisa beli rokok pun tanpa izin kuasa hukumku. Kenapa kamu begini, Alia? Suara Dimas dalam pesan suara terakhir yang dikirimnya terdengar begitu menyedihkan. Tapi aku tidak tergugah. Aku mendengarkan pesan itu berulang-ulang sambil tersenyum dingin. Karena selama ini kamu pikir aku cuma akan menangis dan tidur sambil meratap. Sekarang aku buat kamu melek. Ini bukan mimpi. Ini neraka yang kamu ciptakan sendiri. Bahkan media nasional kini menyebut kasus ini sebagai kasus perselingkuhan dan pernikahan gelap yang membuka mata publik akan ketidakadilan hukum terhadap perempuan. Dan aku menjadi simbol perlawanan. Simbol suara istri sah yang selama ini dibungkam. Aku bukan hanya korban. Aku adalah peluru balik. Dan aku akan memastikan, semua yang kalian sakiti akan kalian bayar satu persatu. Pagi itu, berita utama di seluruh portal media online besar menampilkan satu headline yang membuat keluarga mereka lunglai seketika. Pernikahan gelap seorang pengusaha dan wanita simpanan terbongkar, istri sah gugat 10 miliar rupiah dan libatkan KPK atas dugaan penggelapan dana yayasan keluarga. Berita itu lengkap dengan potret Bu Rini yang mengenakan pakaian kuning gading di pesta resepsi diam-diam yang mereka selenggarakan. Ada foto Dimas memegang tangan Rani. Ada juga potongan video saat mereka berdansa sembari para tamu undangan yang mayoritas kerabat menyaksikan dengan bangga. Sementara aku, di luar pintu rumah dengan tubuh lelah, masih berpikir bahwa aku punya keluarga. Betapa memalukannya semua itu bila dikenang kembali. Tapi kini semua berbalik. Mereka yang dulu tertawa kini tak bisa menegakkan kepala. Jam 10 pagi, telepon rumah mewah keluarga Dimas berdering tanpa henti. Bukan ucapan selamat, tapi kecaman. Sponsor perusahaan kosmetik yang dipimpin Bu Rini satu persatu menarik diri. Influencer yang dulu bekerja sama memutus kontrak. Bahkan kontrak dengan kementerian pun mulai ditangguhkan karena dianggap mencemarkan nama baik publik.
Di kantor Dimas, berita itu tersebar lebih cepat dari api di ladang kering. Direktur utama tempat dia menjadi komisaris langsung menggelar rapat darurat. Dan tanpa menunggu klarifikasi dari mulut Dimas, satu suara bulat diambil. Menonaktifkan Dimas secara tidak hormat dari jabatan dan menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana untuk acara pribadi yang tidak dilaporkan secara transparan. Kalian pikir itu selesai? Belum. Karena dari laporan kuasa hukumnya, aku menerima kabar bahwa Bu Rini mulai dipanggil oleh penyidik dari KPK. Dugaan awal bahwa dana yayasan yang selama ini diklaim untuk kegiatan sosial ternyata sebagian besar tidak ada laporan valid. Bahkan beberapa rekening yang sempat dibuka atas nama anak yatim justru mengarah ke akun pribadi. Aku hanya duduk tenang saat menerima salinan panggilan tersebut. Kupandangi nama lengkapnya, Dr. Rini Pratiwi Wulandari. Gelarnya mungkin panjang, tapi moralnya kerdil. Dan sekarang, dia akan tahu rasanya dipanggil bukan sebagai tamu kehormatan di seminar wanita, tapi sebagai tersangka pencucian uang dan pemalsuan dokumen. Sementara itu, rumah yang mereka jadikan lokasi pesta villa di kawasan Puncak kini menjadi lokasi penyelidikan. Tim cybercrime sudah mengamankan server CCTV dan jejak transaksi digital dari akun pribadi Rani dan Dimas. Dan tentang Rani, wanita yang merasa sudah menang dalam pertarungan ini mulai muncul kembali. Lewat akun sosial medianya, dia unggah video pendek dengan latar belakang putih, menangis terseduh-seduh. Aku gak tahu, aku hanya mencintai. Kenapa aku dihukum seperti ini? Reaksinya dibalas ribuan komentar pedas. Cinta? Cinta sama suami orang. Hukum tidak tidur, sayang. Lemah ya? Waktu nyengir pas pelaminan kok kuat. Aku menyaksikan itu semua dengan tenang, tapi di dalam hatiku aku tak sedang menikmati penderitaan mereka. Aku hanya memastikan keadilan menyeimbangkan semesta. Aku hanya memastikan luka yang aku alami selama bertahun-tahun tidak berakhir jadi aib tanpa penyelesaian. Bahkan tetangga mereka mulai berani bersuara. Seorang ibu rumah tangga yang dulu hanya bisa menunduk kini bicara kepada media. Kami kasihan sama Bu Alia. Dulu kami pikir dia yang tak pandai menjaga rumah tangga. Ternyata yang jahat keluarga itu. Mereka munafik. Kini, di hadapan publik, Dimas bukan lagi pria gagah penuh harisma, tapi simbol suami pengkhianat. Rani bukan lagi wanita cantik pengusaha butik, tapi wanita simpanan yang menikah di atas puing rumah tangga orang lain. Dan Bu Rini bukan lagi ikon perempuan sukses, tapi ibu mertua culas yang menghancurkan masa depan perempuan lain demi egonya sendiri. Dan aku berdiri, tidak hanya sebagai istri sah, tapi sebagai perempuan yang bangkit, melawan, dan memenangkan pertarungannya sendiri. Ini baru awal. Aku belum selesai. Aku akan buat kalian tak bisa menatap dunia tanpa merasa malu pada diri sendiri. Pagi itu udara di Jakarta mendung. Tapi bukan langit yang berat, melainkan nasib keluarga Dimas yang mulai runtuh dari pondasi yang mereka bangun sendiri dengan kebohongan, penindasan, dan pengkhianatan. Aku sedang duduk di ruang tamu apartemen baruku yang menghadap kota. Sambil menyeruput kopi, aku membaca lagi surat penyitaan aset yang dikirim oleh pengadilan negeri. Tertulis jelas, penyitaan atas properti milik Dimas Prasetya dan Rini Pratiwi berdasarkan laporan penggelapan dana dan pencucian uang. Ya, rumah besar itu, villa mewah di Puncak, butik yang dibuka atas nama Rani dengan uang yayasan, semua akan disita. Tak ada satupun yang luput. Aku menyaksikan laporan itu dengan kepala tegak, tanpa perlu berteriak atau membanting apapun. Inilah keadilan. Inilah bukti bahwa air mata perempuan tidak pernah sia-sia saat diperjuangkan dalam jalur yang benar dan tepat. Saat itulah telepon dari pengacaraku masuk. Alia, kejaksaan telah menyetujui pembekuan 8 rekening atas nama Dimas dan ibunya. Selain itu, permohonan travel ban juga telah dikabulkan. Dimas dan Rini resmi dicekal ke luar negeri. Aku tersenyum tipis. Mereka pikir bisa kabur? Mereka pikir bisa menikmati uang hasil kejahatan sambil tertawa bahagia di negeri orang? Tidak.
Selama aku masih berdiri di sini, aku pastikan tak ada jalan lari. Sementara itu di sisi lain kota, Rani panik. Polisi sudah menyegel butiknya. Bukan hanya karena dana awalnya berasal dari penggelapan, tapi juga karena ditemukan 3 dokumen palsu pembelian bahan baku yang fiktif. Dia dicecar oleh penyidik selama 7 jam. Dan saat keluar, wajahnya yang dulu cantik kini penuh sembab dan hinaan. Wartawan menyerbu dengan pertanyaan yang lebih tajam dari belati. Apakah benar Anda menikah dengan suami orang? Benarkah Anda menerima uang dari yayasan tanpa dasar hukum? Bagaimana rasanya membangun hidup dari reruntuhan pernikahan orang lain? Dan yang lebih menyakitkan, bahkan sosialita-sosialita yang dulu menghadiri pesta diam-diam itu kini membelot. Mereka tidak ingin nama mereka ikut terbakar. Satu persatu membuat pernyataan, kami hadir tanpa tahu bahwa pernikahan itu tidak sah di mata hukum. Atau, kami merasa dibohongi. Rani bukan hanya sendirian, tapi dibuang. Sementara itu, Bu Rini mulai mengalami mimpi buruk yang nyata. Semua rekening dibekukan, perusahaan kosmetiknya diinvestigasi, dan bahkan nama baiknya mulai dicoret dari banyak asosiasi perempuan nasional. Dulu dia bicara soal kekuatan perempuan. Sekarang dia adalah lambang perempuan yang meruntuhkan perempuan lain. Dan Dimas? Di rumah yang tinggal separuh kosong itu, dia hanya duduk memeluk kepala. Bukan hanya kehilangan jabatan, tapi dia kini buron sosial. Telepon tak lagi diangkat. Teman-teman bisnis memblokir nomornya. Bahkan keluarganya yang lain pun menutup pintu rapat-rapat. Ia bukan siapa-siapa lagi. Bukan suami. Bukan anak yang membanggakan. Bukan pebisnis. Ia hanya seonggok laki-laki yang kehilangan segalanya karena keserakahan dan kebejatannya sendiri. Lalu, aku menerima undangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk menjadi pembicara di sebuah forum nasional. Topiknya, bagaimana perempuan bangkit setelah pengkhianatan dan kekerasan psikologis rumah tangga. Namaku kini disebut-sebut sebagai perempuan tangguh. Tapi lebih dari itu, aku berdiri sebagai simbol bahwa perempuan yang disakiti, dijatuhkan, dihancurkan, tidak akan selalu menjadi korban. Kita bisa berdiri, kita bisa menang, dan kita bisa membuat dunia melihat siapa sebenarnya yang layak disebut bajingan. Aku menutup hari itu dengan satu kalimat dalam hati, sambil menatap ke arah langit yang kini perlahan cerah. Kalian pikir aku akan diam? Tidak. Aku membiarkan kalian membangun rumah dari bangkai perasaanku hanya untuk membakarnya dengan bara yang kalian buat sendiri. Belum selesai. Belum lunas semua. Tapi kini mereka tahu. Aku bukan perempuan yang akan hancur ketika diinjak. Aku perempuan yang akan menarik kaki penginjaknya sampai tumbang. Rumah tua keluarga besar Dimas yang berdiri megah di kawasan elit BSD kini sunyi, bukan karena malam telah larut, tapi karena para penghuninya sudah tak tahu bagaimana harus menunjukkan wajah ke dunia luar. Sejak penyitaan aset diumumkan dan berita pernikahan ilegal Dimas dan Rani tersebar ke berbagai media, nama, keluarga Prasetya, menjadi bahan tertawaan dan hinaan di media sosial, forum publik, dan bahkan dalam obrolan tetangga. Dulu mereka berjalan dengan kepala tegak, sekarang bahkan untuk keluar ke teras saja mereka sembunyi di balik tirai jendela tebal. Satu keluarga besar, hancur reputasinya karena 3 manusia tamak, mertua, suami, dan gundik yang berpesta di atas penderitaan seorang istri sah. Paman-paman Dimas, para pengusaha mapan yang dulu sok membanggakan status keluarga besar mereka, kini mulai menghapus nama keluarga dari kartu nama bisnis. Pak Herman, adik ayah Dimas yang memegang saham di beberapa proyek properti, menerima penolakan kerjasama dari investor Jepang karena keterkaitan nama keluarga Prasetya dalam kasus dugaan pencucian uang dan pembobolan yayasan pendidikan. Kami tidak ingin terlibat dengan keluarga yang sedang bermasalah hukum, ujar mereka, dingin. Bahkan keluarga besar tak bisa lagi saling menatap dengan wajar di meja makan. Di media sosial, tagar Dimas dan gundiknya menjadi trending topik nasional. Video potongan pernikahan mereka yang diam-diam dilakukan di sebuah villa tersembunyi di Cianjur kini tersebar, lengkap dengan sorotan wajah para tamu undangan yang sebagian besar kini pura-pura tak hadir.
Netizen ramai-ramai menelusuri akun-akun mereka, menyerang dengan komentar. Beginikah cara kalian bahagia? Dengan menghancurkan perempuan lain. Senyummu kemarin di pelaminan, hari ini jadi bahan ejekan. Masih bisa tidur nyenyak setelah menari di atas luka orang. Dan yang paling viral, satu video berdurasi 1 menit 25 detik, saat aku, dengan suara tenang dan lantang, berdiri di podium seminar nasional dan berkata, pengkhianatan bukan hanya soal cinta, tapi juga soal nilai. Dan ketika kalian melanggar nilai kemanusiaan, maka kalian akan dicabut kehormatannya dari akar paling dalam. Komentar membanjiri video itu, membela dan memujiku, memaki Dimas dan kawanannya. Tapi yang paling menghancurkan keluarga Dimas bukanlah komentarku, melainkan fakta bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu siapa mereka, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka menjatuhkan perempuan sah yang selama ini mereka injak. Bu Rini, mertuaku yang dulu bicara lantang soal kehormatan keluarga, kini bahkan dijauhi oleh teman-teman arisannya. Mereka keluar dari grup WhatsApp satu persatu, mengganti nama grup jadi bekas-bekas sahabat si Rini, dan menyebar chat berisi, jangan ajak dia lagi. Malu satu komplek. Ia yang dulu mendominasi, kini jadi bahan tertawaan. Beberapa tetangga dengan tega mengatakan di depan gerbang rumahnya, Mbak Rini, hati-hati kalau ngundang arisan ya, takutnya uangnya bukan dari hasil halal. Aku melihat semua itu, bukan dengan senang hati karena balas dendam, tapi karena inilah keadilan sosial yang tidak bisa dihentikan. Aku tidak perlu mengotori tangan dengan kekerasan. Masyarakat sendiri yang membakar nama mereka. Nama keluarga Prasetya kini sinonim dengan kebohongan dan pengkhianatan. Dimas sendiri terlihat terakhir kali di lobi sebuah hotel murah, mengenakan hoodie dan masker hitam. Tubuhnya kurus, matanya sembab, dan dari tangannya yang gemetar, orang tahu dia sedang kehilangan arah. Seorang mantan kolega yang melihatnya berkata, gue hampir gak percaya itu Dimas. Dulu mobilnya Alphard, sekarang jalan kaki. Rani, butiknya bangkrut. Semua barang disita. Teman-teman sesama, sosialita, memblokir kontaknya. Bahkan mantan make-up artisnya menyebar cerita bahwa Rani dulu kerap merendahkan istri sah Dimas di belakang panggung. Aku, saat itu, justru sedang menandatangani kontrak untuk membintangi program dokumenter berjudul Perempuan yang Dibakar, tapi tak hangus. Mereka ingin mengangkat kisahku sebagai contoh kekuatan perempuan yang dikhianati namun tak hancur. Aku menerima bukan karena ingin terkenal, tapi karena banyak perempuan lain di luar sana perlu tahu. Kita tak pernah benar-benar sendiri dalam luka. Kita hanya butuh keberanian untuk bicara. Dan satu hal lagi, aku mengirim satu kotak kecil ke rumah tua keluarga Dimas. Isinya bukan bom, bukan ancaman, tapi sebuah album foto pernikahanku dengan Dimas dulu, lengkap dengan tulisan tangan. Ini semua yang kalian injak. Terima kasih karena sudah membuat aku sadar. Aku lebih kuat dari yang pernah kalian bayangkan. Keluarga mereka boleh tertawa dulu. Tapi sekarang, tak satu pun dari mereka bisa menyebut nama sendiri tanpa rasa malu. Dan inilah baru permulaan. Karena kehancuran nama baik bukanlah akhir, itu adalah awal penderitaan yang terus hidup dalam diam. Pagi itu aku sedang duduk di ruang kerja kecilku, menyesap teh hangat sambil memandangi tumpukan dokumen kontrak dari beberapa yayasan yang ingin bekerja sama. Hidupku terasa tenang, tidak mewah, tapi penuh kendali. Di luar jendela, matahari bersinar malu-malu, langit bersih, dan angin Juli mengibaskan tirai renda putih di sisinya. Tapi ketenangan itu hanya sebentar, sebelum suara ketukan bertalu-talu di pintu depan mengusik ketentramanku. Bu Alia, maaf, ini ada tamu mengaku utusan keluarga Prasetya, ujar Mbak Rina, asistennya. Aku tidak langsung menjawab. Namanya saja sudah cukup membuat napasku melambat dan perutku mual. Tolong suruh duduk di teras. Aku akan temui sebentar, ucapku dingin. Saat keluar, kulihat lelaki tua berbaju safari dengan map coklat di tangannya. Dia membungkuk sopan, memperkenalkan diri sebagai notaris keluarga besar Prasetya.
Bu Alia, saya diminta menyampaikan langsung permintaan dari pihak keluarga. Mereka tahu mereka telah melakukan banyak kesalahan besar. Mereka ingin menyampaikan maaf dan..." Dia berhenti, menarik napas dalam. "Juga ingin menyerahkan bagian warisan dan saham yang dulu sempat atas nama ibu, sebelum semuanya diubah secara sepihak." Aku hanya menatapnya. Tak sepatah kata pun keluar. Tapi pikiranku riuh. Sekarang mereka datang? Setelah menghancurkan harga diriku, membuangku seperti sampah, menggiring opini bahwa akulah istri gila yang ditinggalkan suami karena tidak waras? Setelah Rani berjingkrak di pelaminan dengan gaun putih hasil uangku sendiri, setelah Bu Rini menyumpahiku di depan umum dan menyebutku beban tak berguna, sekarang mereka datang membawa map dan kata, "Maaf? Tolong sampaikan pada mereka, aku tidak butuh uang darah itu," ujarku, akhirnya. "Tapi, Bu, ini bukan hanya uang. Ini adalah simbol betapa mereka pikir luka bisa dibayar. Bahwa penghinaan bisa ditebus dengan sekotak surat kuasa. Bahwa aku akan melupakan semua hanya karena mereka panik kehilangan nama baik dan ingin cuci tangan dari kekacauan yang mereka buat sendiri." Nadaku naik. Tangan menggenggam map itu sebentar. Lalu ku kembalikan ke dada pria itu. "Bu Rini sedang sakit, Bu Alia. Dia kena stroke ringan kemarin. Sejak masalah ini viral dan dia tidak berani keluar rumah, lelaki itu mencoba menyentuh simpati. Dan di mana dia saat aku sakit batin bertahun-tahun karena disiksa mental oleh keluarganya? Di mana dia saat aku menangis sendirian malam-malam menunggu suaminya pulang dari pelukan gundik?" Aku tersenyum pahit. "Maaf, tapi luka ini bukan untuk disembuhkan oleh simpati palsu." Sore itu, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Suara di ujung sana membuat tubuhku gemetar. "Alia, ini aku, Dimas." Aku diam. "Maaf, aku tahu aku tak pantas bicara. Tapi, aku ingin bicara sekali saja. Aku tahu aku salah. Aku tahu semua hancur. Rani meninggalkanku, uang kami habis, semua orang membenciku. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal." Diam. Aku pikir, aku bisa bahagia dengannya. Tapi dia hanya tertawa saat tahu rumah kami disita. Dia pergi dengan lelaki lain. Dan sekarang aku tidak punya siapa-siapa. Diam. Aku tahu aku sudah kehilanganmu. Tapi, bisakah kau datang menjenguk ibu sebentar saja? Dia ingin melihatmu. Katanya, kalau kau datang, mungkin dia masih pantas mati dengan tenang. Kupeluk ponselku. Kupeluk amarah yang kembali menyala, sakit yang tak pernah sembuh, dan luka yang justru menjadi bagian dari jiwaku sekarang. "Tidak, Dimas." Suaraku pelan tapi tegas. "Ibumu sudah mati di mataku sejak dia menyuruhmu menikah lagi diam-diam. Dan kau, Dimas, kau sudah dikubur dalam sejarah hidupku. Kalian semua tidak pantas meminta damai dari perempuan yang kalian kubur hidup-hidup." Aku menutup telepon. Kali ini, bukan karena aku benci, tapi karena aku tidak akan pernah kembali ke masa ketika aku menjadi budak atas nama cinta. Malamnya, aku duduk di ruang tengah. Di hadapanku, berjejer 3 buku jurnal hidupku. Semua catatan luka, penderitaan, perjuangan, dan kekuatan yang kudapat dari reruntuhan hidup itu. Aku menandatangani satu dokumen baru, kontrak penerbitan buku memoarku. Judulnya jelas, "Jangan pernah minta maaf jika kau tak berniat menebusnya dengan nyawa." Dan di bab penutup buku itu, kutulis satu kalimat. Ketika mereka datang dengan maaf, ingatlah luka itu tak bisa dikembalikan seperti semula. Maaf tak menghapus tusukan. Ia hanya menenangkan pelaku, bukan menyembuhkan korban. Aku menutup jurnal itu sambil menatap langit. Kemenangan bukan saat mereka meminta maaf, tapi saat aku sudah tak peduli. Aku pikir setelah mereka datang membawa map penuh warisan berdarah dan kata, "Maaf, yang kosong itu," mereka akan diam. Tapi ternyata mereka belum selesai.
Seperti binatang terluka yang meronta karena tahu ajalnya mendekat, keluarga Prasetya memutar arah dan mencoba menjatuhkanku dengan cara paling kotor. Hari itu, sebuah unggahan viral muncul di media sosial. Akunku ditautkan berkali-kali oleh netizen yang mengenalku. Di dalam unggahan itu terdapat video editan kasar, menampilkan potongan-potongan kalimatku yang dimanipulasi. Aku seolah-olah mengatakan bahwa aku memeras keluarga mantan suami, bahwa aku sengaja memanfaatkan nama baik mereka untuk menjual kisah tragis demi uang. Captionnya berbunyi, "Perempuan ini mengaku korban, tapi di balik layar dia menjual aib keluarga mantan suami demi popularitas dan royalti buku. Apakah ini perempuan yang katanya teraniaya? Atau aktris drama yang haus simpati?" Tanganku mengepal, mataku memanas. Tapi aku tidak menangis. Tidak lagi. Mereka pikir aku akan panik dan mundur. Mereka pikir aku akan ketakutan dan menarik semua kontrak, menutup akun, dan kembali diam di pojok seperti perempuan bodoh yang dulu mereka injak-injak. Salah besar. Sore itu juga, aku menggelar konferensi pers dadakan di halaman rumah yayasan yang kujalankan. Tak ada pernak-pernik atau panggung besar. Hanya kursi-kursi plastik dan mikrofon kecil di tengah terik matahari. Tapi wartawan berdatangan. Bukan karena aku viral semata, tapi karena mereka tahu aku bukan perempuan biasa. Mereka tahu aku perempuan yang pernah dibakar, dan kini berdiri sebagai api itu sendiri. Aku berdiri, menghadap kamera. Saya Alia Wulandari. Bukan publik figur, bukan tokoh terkenal. Hanya perempuan biasa yang dibungkam terlalu lama oleh sistem keluarga patriarki yang busuk. Keluarga yang menikahkan suaminya diam-diam dengan perempuan simpanan, lalu menggiring saya sebagai istri yang ditinggalkan karena tidak berharga. Hari ini, mereka menyebar fitnah karena saya menolak maaf palsu mereka. Mereka takut, bukan karena saya jahat, tapi karena saya tidak lagi diam. Video yang disebarkan itu palsu, editan, rekayasa. Saya memiliki rekaman asli dan saksi. Bahkan metadata file menunjukkan tanggal manipulasi baru dibuat 2 hari lalu. Kepada masyarakat, kepada perempuan-perempuan yang pernah mengalami hal serupa, saya katakan, jangan takut bicara. Jangan biarkan luka kalian dijadikan senjata untuk membungkam kalian. Dan kepada keluarga Prasetya, jika kalian pikir kalian bisa menjatuhkanku, kalian belum tahu seberapa jauh aku bisa menghancurkan balik. Seketika media sosial meledak. Video pernyataanku disebar ulang jutaan kali. Aku bukan Alia yang dulu menjadi trending topik. Publik berdiri di pihakku, termasuk beberapa tokoh feminis, organisasi perlindungan perempuan, bahkan pengacara HAM ikut turun tangan. Keesokan harinya, pengacaraku melayangkan somasi resmi terhadap keluarga Prasetya atas pencemaran nama baik, manipulasi digital, dan penyebaran fitnah di ruang publik. Tidak hanya itu, aku mengajukan gugatan balik sebesar 2 miliar rupiah atas kerugian mental dan reputasi, disertai bukti kuat. Dan hari ketiga, saat semua mata menyorotku, tiba-tiba muncul sebuah rekaman CCTV dari tahun lalu yang dibocorkan oleh mantan sopir pribadi keluarga Prasetya. Video itu menunjukkan malam ketika Dimas diam-diam keluar dari rumah membawa koper, diantar oleh Bu Rini dan Rani. Suara mereka terdengar jelas. Cepat, sebelum Alia bangun. Jangan sampai dia tahu pernikahan kalian hari ini. Kalau dia tahu, bisa ribet nanti. Iya, Bu. Alia terlalu polos. Dia pasti bakal nangis-nangis kalau tahu. Biar dia gila sekalian. Besok-besok dia pasti keluar sendiri dari rumah. Kau tenang saja, Ran. Dimas milikmu sekarang. Rekaman itu menampar seluruh wajah publik yang pernah meragukan kisahku. Tiba-tiba, semua menjadi jelas. Aku bukan istri yang ditinggal karena tidak layak. Aku adalah korban pengkhianatan sistematis, kejahatan terencana oleh keluarga yang berniat menyingkirkanku diam-diam. Berita itu menjadi headline di mana-mana. Bukti pengkhianatan. Keluarga Prasetya resmi dituduh merencanakan pernikahan diam-diam anak lelaki dengan simpanannya.
Korban bukan tukang drama, bukti CCTV ungkap skenario licik Bu Rini dan Rani. Alia Wulandari menang telak. Rakyat dukung perempuan korban manipulasi rumah tangga. Dan akhirnya, setelah semua ini, aku tidak hanya selamat, tapi menang. Aku berdiri di atas luka, bukan untuk meratapinya, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak pernah runtuh, hanya disiapkan untuk meledak seperti gunung api. Dan mereka, para pengkhianat itu, akan terbakar oleh api yang mereka nyalakan sendiri. Hari itu langit tak segelap yang mereka harapkan. Langit justru terang, terlalu terang untuk menutupi rasa malu yang kini telanjang di depan mata publik. Keluarga Prasetya, yang selama ini membungkus diri dengan kain kemunafikan, kini dipaksa berdiri di tengah sorotan kamera, berita, dan amarah publik yang tak lagi bisa dibendung. Dan aku, berdiri jauh di depan mereka, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup dari runtuhnya kedunguan dan kebusukan keluarga mereka sendiri. Bu Rini, wanita yang dulu menyebutku istri tak tahu diri, kini terduduk di pojok ruang rumah mewahnya yang mulai kosong. Tak ada lagi asisten rumah tangga yang dulu memanggilnya Ibu dengan penuh ketundukan. Tak ada lagi rekan arisan yang mengundangnya sebagai tamu kehormatan. Rekaman CCTV itu telah menghancurkan segalanya. Sekali tayang, tak bisa dihapus dari internet. Wajahnya kini menjadi meme, mertua paling jahat versi 2025. Dan ketika ia mencoba mengelak, mengatakan bahwa itu semua hanya skenario editan musuh, netizen justru menertawakan. Tak ada yang percaya, tak ada simpati. Di malam yang dingin itu, Bu Rini akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa, karena kondisinya yang tak stabil. Ia berbicara sendiri, mengulang-ulang kata, "Aku cuma ingin anakku bahagia. Kenapa semua orang menghukummu, Rani? Kenapa semua orang mencintai Alia?" Seolah dunia tak adil karena kini kejahatan mereka tak lagi bisa disembunyikan. Sementara itu, Dimas, lelaki yang dulu kusebut suami, menghadapi akibat dari semua kebodohannya. Kantor tempat dia bekerja tak kuat menahan tekanan publik. Para klien besar menarik kontrak, tak ingin berurusan dengan pria yang dianggap mencoreng integritas lembaga. Dia dipecat dengan tidak hormat. Namanya di blacklist di banyak perusahaan. Tak hanya itu, pengacaraku menggugat harta milik bersama yang selama ini ia sembunyikan, dan pengadilan mengabulkannya. Mobil, rumah kedua, tabungan di 3 bank berbeda, semua kini berada di bawah pembekuan pengadilan. Harta itu akan dibagikan kembali, tapi kini dengan keadilan berpihak padaku. Rani, si gundik itu, ia mungkin mengira cinta bisa menolongnya dari kehancuran. Tapi cinta yang dibangun di atas pengkhianatan selalu punya akar yang rapuh. Setelah video CCTV itu viral, keluarga Rani mencabut dukungan. Tunangannya yang dulu ditinggal demi Dimas, kini muncul di publik membawa fakta baru, bahwa Rani telah menggugurkan kandungan secara diam-diam di masa pertunangan, demi mengejar cinta gelapnya dengan suamiku. Media mengangkat cerita itu, menjadikannya skandal ganda. Rani ditinggalkan. Tidak hanya oleh Dimas yang kini stres dan menyalahkan semua orang, tapi juga oleh keluarganya, teman-teman sosialitanya, dan bahkan rekan bisnis kecil yang dulu mengandalkannya sebagai influencer mikro. Akunnya dihujani hujatan. Dia menutup kolom komentar, tapi tidak bisa menutup rasa malu yang merayap di seluruh tubuhnya. Dan aku memilih diam. Diam yang kini punya makna. Bukan karena takut, bukan karena pasrah, tapi karena aku sudah menyelesaikan tugasku. Dunia yang dulu menutup mata, kini membuka mata dengan lebar. Aku tak perlu membalas dengan api, karena kini dunia yang membakar mereka. Namun, mereka belum selesai. Di suatu pagi, sekretarisku datang dengan raut tegang. Mereka datang, "Mbak." Aku menoleh dari layar laptopku. Siapa? Bu Rini, Pak Dimas, dan Rani. Tubuhku membeku sejenak. Aku pikir mereka akan menghilang di telan malu. Tapi ternyata tidak. Mereka datang, bukan dengan arogansi seperti dulu. Mereka datang menangis, memohon, mengibah. "Mbak Alia,
Tolong. Kami tak punya tempat lagi. Rumah kami disita. Rani tak bisa keluar rumah karena terus diburu media. Tolong hentikan ini. Suara Dimas tercekat. Ia duduk di kursi ruang tamu kantorku, mata bengkak, rambut acak-acakan, tidak seperti Dimas yang dulu begitu rapi dan arogan. Rani duduk memeluk lututnya. Aku minta maaf, Mbak, tolong jangan biarkan netizen terus menyerangku. Aku tidak kuat. Dan Bu Rini, wanita tua yang dulu tak pernah menunduk, kini sujud di depanku. Alia, tolong, aku memang salah. Tapi aku seorang ibu. Aku hanya ingin keluargaku tidak dibenci seluruh dunia. Aku menarik napas panjang. Hatiku bukan batu. Tapi luka di tubuhku juga tidak akan pernah hilang. Aku menatap mereka. Mata mereka penuh harap. Tapi kata-kataku keluar tanpa getar. Tanpa belas kasihan yang dulu sering mereka injak-injak. Dulu, kalian pikir aku ini siapa? Boneka? Pembantu kalian? Kalian hancurkan hidupku tanpa pernah menoleh ke belakang. Dan sekarang, saat hidup kalian terbakar, kalian datang kepadaku untuk memadamkan api itu? Aku bukan pemadam kebakaran. Aku adalah api itu sendiri. Mereka menangis. Tapi aku berdiri. Tanpa pelukan, tanpa kata maaf. Aku hanya berjalan meninggalkan mereka. Karena saat keadilan datang, yang layak hanya hukuman, bukan pengampunan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Malam itu seharusnya hening. Tapi tidak dengan malam ini. Api menjilat langit, membakar angkuh yang selama ini berdiri megah dalam bentuk rumah besar 2 lantai bercat krem tua itu. Rumah utama keluarga Prasetya yang dulu berdiri di perumahan elit, kini menjadi pusat kerumunan warga dan media. Aku hanya memandang dari layar, dari kejauhan, saat kamera berita memperlihatkan kobaran api menghancurkan segalanya. Ruang tamu mewah yang pernah menjadi tempat mereka menghina keberadaanku, dapur tempat Bu Rini menyuruhku mencuci kaki dan wajahnya dengan kain lap kotor, tangga kayu besar tempat Dimas dan Rani tertawa saat menyembunyikan hubungan haram mereka. Kini semua hilang, menjadi abu. Mereka berlari keluar rumah dengan pakaian seadanya. Bu Rini hanya mengenakan daster lusuh dan rambut berantakan. Dimas, pria arogan itu, memeluk satu koper, mungkin berisi sisa-sisa harga dirinya. Dan Rani, mengenakan kaos oblong, menangis seperti anak kecil kehilangan mainan. Api itu bukan aku yang nyalakan, tapi dunia, masyarakat. Warga sekitar yang selama ini dia menyaksikan segala kesombongan mereka, merasa muak. Video permintaan maaf mereka yang beredar justru menyulut amarah lebih besar, karena dianggap palsu dan penuh kepura-puraan. Dan saat si ibu RT mengunggah video saat Bu Rini mengusir warga kecil di gang belakang karena dianggap bau dan kotor, netizen tak tinggal diam. Mereka turun. Mereka berteriak. Mereka lemparkan bensin ke pagar. 1 lemparan, 2 lemparan, 3. Dan rumah itu tak lagi bisa diselamatkan. Mobil mewah di garasi ikut terbakar. Dan rumah itu kini tinggal puing-puing. Tak ada yang menyayangkan. Tak ada air mata dari publik. Bahkan petugas pemadam datang terlambat karena banyak warga menahan jalannya, berteriak, biar habis semua kesombongan mereka. Aku duduk di kamar hotel tempatku menginap malam itu. Di layar televisi, wartawan membacakan, rumah keluarga Prasetya terbakar akibat kerusuhan warga. Sumber menyebutkan, warga marah karena keluarga tersebut telah menipu publik, menyakiti mantan menantu mereka yang kini menjadi simbol kekuatan perempuan di Indonesia. Aku menutup televisi perlahan, menatap cermin. Di sana, untuk pertama kalinya sejak sekian tahun, aku melihat wanita yang sepenuhnya berbeda. Bukan lagi Alia si istri teraniaya, bukan Alia yang dipaksa makan sisa, bukan Alia yang menangis di kamar mandi diam-diam karena dipukul suami lalu dibela mertua dan gundik. Aku kini adalah Alia, Direktur Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak. Aku baru saja menghadiri Forum Nasional Perlindungan Perempuan sebagai pembicara utama. Aku berdiri di podium,
mengenakan jas krem dan kerudung satin, disambut standing ovation. Dan semua itu bukan hasil dari belas kasihan, tapi perjuangan, luka, air mata, dan keberanian. Beberapa jurnalis menyapaku malam itu setelah forum selesai. Bu Alia, apakah Anda sudah mendengar kabar tentang rumah keluarga mantan suami Anda yang terbakar? Iya. Bagaimana perasaan Anda melihat mereka kehilangan semua harta dan martabatnya? Aku tersenyum kecil. Bukan sinis, tapi pahit. Saya tak pernah berdoa agar mereka terbakar. Saya hanya berdoa agar kebenaran dibuka selebar-lebarnya. Dan jika api yang kalian lihat malam ini adalah hasil dari kebenaran yang tak bisa mereka terima, maka saya hanya bisa bilang, semoga mereka belajar sesuatu, sebelum dunia benar-benar tak menyisakan apapun untuk mereka. Wartawan terdiam, dan aku melangkah pergi. Bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang menang tanpa harus membakar sendiri, karena dunia akan membakar kezaliman dengan cara yang paling adil, pada waktunya sendiri. Di luar gedung, segerombolan wanita menyambutku dengan pelukan, tepuk tangan, dan air mata. Mereka mengenal lukaku. Mereka tahu perjuanganku, karena mereka pun mengalami hal serupa. Dan di malam ketika rumah itu menjadi arang, namaku justru jadi bahan pujian. Kau tidak hanya bertahan, Alia, bisik seorang ibu padaku. Kau menyelamatkan banyak perempuan dari nasib yang sama. Dan malam itu, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku tahu, dari reruntuhan hidup yang mereka hancurkan, aku membangun istana yang jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka impikan. Pagi itu langit Jakarta mendung, hening. Aku baru saja menyesap kopi hitam di balkon apartemen saat seorang kurir datang, menyerahkan amplop coklat lusuh tanpa nama pengirim, hanya tertulis dengan tinta-tinta biru di pojok kanan atas. Untuk Alia. Tidak ada pengenal, tidak ada logo. Tapi entah kenapa tanganku langsung bergetar saat membukanya. Ada perasaan tak nyaman di dada, seperti napas tercekat sebelum badai. Selembar kertas tipis, bertulis tangan, dengan goresan miring yang mencerminkan getaran emosional. Dan begitu aku membaca isinya, seluruh dunia seperti berhenti berputar. Alia, maafkan aku baru menulis surat ini setelah semuanya terlambat. Namaku Lilis. Aku pembantu di rumah keluarga Prasetya sejak 20 tahun lalu. Aku tahu semua tentang kamu. Dan aku tahu mereka menyembunyikan sesuatu darimu yang tak pernah kamu duga. Mataku membelalak. Nama itu tak asing. Lilis adalah asisten rumah tangga yang dulu tiba-tiba menghilang seminggu sebelum aku dan Dimas menikah. Aku ingat betul karena dia satu-satunya orang yang ramah padaku waktu itu. Tapi sejak menghilang, semua orang bilang dia kabur karena mencuri. Kini aku tahu, itu bohong. Dulu, sebelum kamu menikah dengan Dimas, kamu pernah diterima kerja di perusahaan Bapak Prasetya. Tapi saat Bu Rini tahu kamu anak dari perempuan yang dulu pernah mencintai suaminya diam-diam di masa muda, dia langsung memerintahkan agar lamaranmu ditolak, dan semua orang menjauh darimu. Dia takut sejarah terulang. Padahal ibumu hanya perempuan baik yang dulu menolong Pak Prasetya saat bisnisnya bangkrut. Darahku mendidih. Seluruh nadi seperti berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat kamu kemudian jadian dengan Dimas, Bu Rini sebenarnya panik. Karena dia tahu Dimas bukan tipe yang bisa dia kendalikan kalau sudah jatuh cinta. Tapi mereka juga tahu satu hal yang bisa mereka manfaatkan, bahwa kamu perempuan polos yang akan tetap bertahan walau dihina. Jadi sejak awal pernikahanmu adalah permainan. Tanganku mencengkeram kertas itu erat-erat, menahan emosi yang naik perlahan. Di setiap kalimat berikutnya, ada keping-keping kebohongan yang dulu ditanam di kepalaku kini terbongkar seperti lemari tua yang dijebol paksa. Pernikahan diam-diam Dimas dan Rani sebenarnya sudah dirancang sejak kamu keguguran anak pertama. Mereka bilang kamu mandul. Tapi aku tahu, saat kamu keguguran, Bu Rini yang menyuruh Rani memasukkan obat peluntur ke dalam jamumu. Aku tahu karena aku yang bersihkan gelasnya, dan menemukan sisa serpihan dari obat itu. Tubuhku membeku.
Lantai terasa bergoyang. Dunia seakan meledak di kepalaku. Kilasan wajah Rani yang tertawa sambil mengelus perutnya, suara Bu Rini yang selalu bilang aku perempuan tak berguna, dan Dimas yang dengan dingin menyebutku tidak pantas jadi ibu, semua menyerbu seperti hantaman topan. Alia, aku kabur waktu itu karena mereka tahu aku tahu terlalu banyak. Tapi aku simpan semua ini karena aku tahu suatu saat kamu akan butuh kebenaran. Dan aku tahu kamu akan menjadi jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Keluarga itu tidak hanya menghancurkanmu, tapi juga menghancurkan sejarah yang mereka tak pernah mau akui. Bahwa kamu, Alia, seharusnya punya warisan lebih dari sekadar luka. Air mataku jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Dendamku selama ini ternyata bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena warisan kebencian buta yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka membenciku bukan karena aku salah, tapi karena aku mengingatkan mereka pada kebaikan yang dulu mereka tolak dan hianati. Ibuku. Kini semuanya jelas. Pernikahan rahasia itu bukan soal cinta, tapi soal rencana. Tentang bagaimana caranya menghancurkan aku perlahan, tanpa harus mengotori tangan mereka. Tapi mereka salah. Karena semua yang mereka rencanakan kini telah membalik. Rumah mereka hancur. Nama mereka dibenci publik. Dimas kehilangan hak waris. Bahkan perusahaan keluarga jatuh bangkrut karena ditinggal investor besar yang kini pindah ke yayasan milikku. Dan surat ini adalah penutup sempurna. Aku memasukkan surat itu ke dalam map merah dan menyimpannya di brankas besi bersanding dengan dokumen penting. Sertifikat yayasan, surat kepemilikan rumah baru, dan testimoni para korban KDRT yang kini aku bantu bebaskan. Hari itu, aku berdiri di depan kaca apartemenku di lantai 29, memandang ke bawah. Jakarta masih sibuk, tapi di dalam diriku telah terjadi perubahan besar. Aku sudah bukan lagi Alia yang dulu. Kini aku adalah Alia yang tahu segalanya. Tentang masa lalu, tentang siapa yang membenciku, dan mengapa. Dan di atas semua itu, aku tahu satu hal, bahwa aku menang. Bukan karena balas dendam, tapi karena kebenaran selalu menemukan jalannya. Malam itu, setelah semua kehancuran mereka menjadi berita utama, aku berdiri sendiri di pelataran rumah tua yang dulu menjadi tempat mereka merencanakan kehancuranku. Rumah itu kini tinggal puing. Asap masih mengepul dari sisa-sisa reruntuhan, sementara sirene pemadam kebakaran telah lama sirna, menyisakan keheningan yang menyayat. Rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi simbol dari semua dusta, semua pengkhianatan, semua luka yang pernah mereka sembunyikan dengan senyum palsu. Di tangan kiriku, aku menggenggam potret kecil ibu. Senyum lembutnya menatapku seolah berkata, "Kau sudah sampai di sini, nak. Kau sudah kuat." Dan benar. Dulu aku hanya seorang istri yang terus diam meski diinjak. Dulu aku perempuan yang berpikir kesetiaan bisa mengubah hati. Tapi semua itu mati bersamaan dengan cinta palsu yang mereka bawa ke altar rahasia itu. Rani kini dipenjara setelah penyelidikan menemukan bahwa bukan hanya aku yang jadi korban. Ia punya sejarah meracuni, menyabotase, dan menipu banyak keluarga lewat manipulasi finansial dan hubungan. Dia bukan hanya perusak rumah tangga, tapi predator sosial. Dimas kehilangan segalanya, hak waris, pekerjaan, bahkan nama baiknya. Dia sempat mencoba bunuh diri, tapi gagal, dan kini hidup di rumah sakit jiwa dengan kondisi kejiwaan terganggu. Dan Bu Rini, wanita angku itu, kini terpojok. Rumahnya disita, semua asetnya dibekukan, dan dia dibuang oleh kerabatnya yang muak atas skandal yang menghancurkan nama besar keluarga Prasetya. Mereka semua hancur, bukan karena aku jahat, tapi karena mereka tak pernah sadar bahwa seseorang yang teraniaya tidak akan selamanya diam. Bahwa air mata yang jatuh diam-diam akan berubah menjadi bara api yang membakar segalanya. Dan aku tak menyesal. Kini aku menjalankan sebuah lembaga advokasi bagi perempuan yang terjebak dalam pernikahan abusif dan manipulatif. Namanya Pelita Luruh, sebuah rumah perlindungan bagi mereka yang dipaksa bungkam oleh sistem dan tekanan sosial. Setiap hari,
Aku mendengar kisah-kisah perempuan yang nyaris padam. Tapi aku juga melihat mereka kembali menyala. Dan dari situ aku tahu, semua ini layak. Aku punya hidup baru. Sahabat-sahabat baru. Bahkan, perlahan, seseorang yang benar-benar menghargai keberanianku mulai mendekat. Bukan dengan janji manis atau hadiah mahal, tapi dengan hadir dalam diam, dalam kesetiaan yang tulus. Dan malam itu, di depan abu dan puing-puing yang masih hangat, aku berkata pada diriku sendiri, "Terima kasih, Alia, karena kamu memilih bangkit. Bukan balas dendam yang membuatmu menang, tapi karena kamu memilih berdiri, menatap, melangkah. Meski dulu mereka kira kamu tak akan pernah bisa." Aku menyeka air mata yang jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega bahwa akhirnya, keadilan berpihak padaku. Dari jauh, kamera-kamera media menyorot. Mereka ingin mewawancaraku, perempuan yang sempat dicaci tapi kini dielu-elukan. Tapi aku hanya angkat tangan, memberi isyarat. "Bukan saatnya untuk sensasi," ucapku pelan. "Saatnya menyelamatkan perempuan-perempuan lain yang pernah seperti aku." Langkahku ringan. Angin malam membawa harum abu dan debu. Tapi di sanalah kebebasanku bermula. Di atas tanah bekas pengkhianatan, aku tanamkan benih baru. Sebuah kehidupan tanpa belenggu, tanpa manipulasi, tanpa ketakutan. Aku telah membakar masa lalu, dan dari abunya aku lahir kembali, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih hidup. Dan kepada kalian, yang dulu tertawa di atas lukaku, lihatlah kini. Aku tak hanya berdiri, aku menang. Dengan kepala tegak dan jiwa yang utuh. Tamat.